Saudara, dalam video ini saya ingin menanggapi salah satu komentar di salah satu video yang lewat di beranda YouTube saya. Terus terang saya tidak mendengarkan isi daripada video itu, saudara, tetapi saya mencoba melihat kolom komentarnya dan saya mendapati satu komentar yang bagi saya perlu memberikan tanggapan. Karena di dalam komentar itu seseorang menulis bahwa menghina Maria atau Bunda Maria itu sama dengan menghujat Roh Kudus dan dosanya tidak terampuni, katanya saudara. Kalau saudara mau membaca lengkap daripada tulisan itu, saya sudah tampilkan di thumbnail YouTube ini, ya, thumbnail video ini. Nah, saudara, tanggapan saya yang pertama itu adalah bahwa apa yang dimaksud dengan menghina Bunda Maria sih sebetulnya, ya. Kalau maksudnya menghina, memaki-maki, mencela, maka saya berkata jangankan Maria atau para nabi perjanjian lama atau para rasul perjanjian baru atau tokoh-tokoh Alkitab yang pernah dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Jangankan menghina mereka, jangankan menghujat mereka, ya. Menghujat, menghina, memaki-maki musuh saja itu sudah salah, saudara. Itu sudah salah karena Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengampuni musuh, untuk berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ya, jadi kita tidak diperintahkan untuk menghujat atau menghina. Jelas itu salah, apalagi menghina Maria. Tetapi bisa jadi maksudnya dengan istilah menghina Maria atau menghujat Maria ini adalah mungkin ya bisa ditujukan kepada kelompok Protestan seperti saya yang mengatakan bahwa Maria pun adalah orang berdosa. Karena Alkitab jelas berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng dan seterusnya, saudara. Jadi Maria adalah manusia dan dia pun berbagian di dalam dosa manusia pada umumnya. Maria adalah orang berdosa. Ini pandangan Protestan yang berbeda dengan Katolik yang mengatakan bahwa Maria itu dilahirkan tanpa dosa. Karena Maria dilahirkan tanpa dosa, maka dia boleh melahirkan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus itu juga tanpa dosa. Nah, yang kita percaya, yang Protestan percaya yang tanpa dosa itu hanyalah Yesus Kristus dalam kemanusiaannya, dalam natur kemanusiaannya. Dia tidak berdosa. Alkitab jelas mengatakan Yesus tidak berdosa. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Segala sesuatunya itu sama dengan manusia, tetapi hanya satu yang tidak sama, yaitu Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus suci sepenuhnya. Maka jelas sekali informasi dari Alkitab bahwa yang suci satu-satunya hanyalah kemanusiaan Yesus Kristus atau natur manusia Yesus. Sedangkan Maria sama dengan semua orang lain juga adalah orang berdosa. Nah, kalau ini dianggap sebagai menghujat atau menghina Maria, maka saya katakan itu bukan menghujat, itu bukan menghina. Itu jelas kita menyampaikan apa yang dikatakan Alkitab bahwa semua orang telah berbuat dosa. Di dalam satu bagian Alkitab yang berisi tentang doa Maria, juga dikatakan di sana bahwa Maria itu memanggil Tuhan sebagai juru selamatnya. Nah, kalau Maria memanggil Tuhan sebagai juru selamatnya, maka dia pun berarti tidak luput dari dosa. Itu konsekuensi logisnya. Karena yang tidak berdosa atau manusia yang tidak berdosa tidak membutuhkan juru selamat. Karena dia tidak berdosa dan tidak perlu mati dalam dosa, tidak perlu dihukum karena dosa. Maka dia tidak perlu juru selamat, saudara. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa menghina Maria itu adalah mengatakan bahwa Maria adalah orang berdosa sama seperti kita, saya katakan itu bukan menghujat, itu bukan menghina, tetapi kita hanya menyampaikan fakta yang dikatakan Alkitab. Ya. Lalu saya lanjut kepada poin yang kedua sekarang.
Tanggapan yang kedua yaitu mengenai menghina Maria sama dengan menghujat Roh Kudus. Kok bisa? Kok bisa disamakan? Apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri ya, yang mengatakan dosa terhadap anak manusia akan diampuni. Tetapi dosa atau menghujat Roh Kudus itu tidak akan diampuni. Nah, dia sedang berbicara dalam konteks sedang berhadapan dengan orang Yahudi yang terus-menerus menuduh Yesus itu sebagai membuat klaim-klaim palsu, menuduh Yesus sebagai berasal dari setan dan lain sebagainya. Mereka terus melawan apa yang diberitakan oleh Yesus. Kebenaran yang Yesus beritakan mereka terus lawan. Dan dengan demikian mereka melawan pekerjaan Roh Kudus. Dan setiap orang yang melawan pekerjaan Roh Kudus, tak mungkin dosanya diampuni. Karena yang mempertobatkan orang adalah Roh Kudus. Yang menyadarkan, menginsafkan orang akan dosa-dosanya itu adalah Roh Kudus. Saudara baca itu dalam Injil Yohanes. Saudara, itu Roh Kudus. Maka melawan pekerjaan Roh Kudus terus menerus. Ketika ada orang memberitakan Injil, ketika ada orang memberitakan kebenaran, yang itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus, ya, adalah tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Lalu orang terus melawan. Ya, tidak ada pengampunan. Pengampunan bagaimana? Dia tidak ada pertobatan. Dia melawan Roh Kudus. Maka dalam konteks ini Yesus berkata, dosa terhadap anak manusia bisa diampuni. Ya. Tetapi melawan terus-menerus pekerjaan Roh Kudus, dosa terhadap Roh Kudus, hujat terhadap Roh Kudus, tak mungkin diampuni. Karena Roh Kuduslah yang mempertobatkan orang. Ketika engkau melawan Roh Kudus terus-menerus, tak mungkin dosamu diampuni. Ya, jadi apa itu dosa yang tidak dapat diampuni? Adalah melakukan perlawanan terhadap Roh Kudus. Nah, apakah ini sama dengan menghujat Maria atau menghina Maria? Tentu tidak sama. Ya, kalaupun orang pernah menghujat atau menghina Maria, lalu suatu saat Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya percaya dosanya diampuni. Sekalipun dulu pernah menghina atau menghujat Bunda Maria, dosanya pasti diampuni. Karena itu tidak sama dengan dosa menghujat Roh Kudus. Ya, dosa menghujat Roh Kudus adalah melakukan perlawanan terus-menerus terhadap pekerjaan Roh Kudus. Dan itu tidak sama dengan dosa menghina Maria. Ini tanggapan saya, saudara. Semoga kita menjadi orang Kristen yang bijaksana, orang Kristen yang memahami kebenaran Alkitab, orang Kristen yang bertumbuh imannya, orang Kristen yang bisa berdiri di tengah-tengah dunia ini dan menyatakan berita Injil yang sejati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.